Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini adalah video ke-6 dari playlist ICT Mentorship 2022 kita. Dan di video ke-6 ini saya akan bahas tentang ICT Daily Bias. Ini adalah akan bisa menjadi satu-satunya video yang Anda butuhkan untuk bisa mengetahui bias dengan jelas. Jadi Anda nggak perlu tebak-tebakan arah lagi, Anda bisa mengerti betul-betul kemana algoritma akan pergi kalau Anda sungguh-sungguh mempelajari video ini dari awal sampai akhir. Jadi pastikan teman-teman nonton dari awal sampai akhir. Oke. Tadi sebelumnya pengumuman buat para member Traktir Kopi di bulan Juli ini kita ada 2 kali live Zoom. Kemarin kita udah hari Sabtu udah live Zoom pertama kita di bulan Juli. Nanti untuk Zoom kedua kita itu nanti tanggal 26 Juli seperti biasa di jam setengah 8 malam. Buat teman-teman yang baru join member Traktir Kopi masuk di Tribelio, teman-teman bisa akses ke bagian topik. Di sana ada bonus eksklusif juga dan juga ada rekaman-rekaman live Zoom sebelumnya. Juga nanti untuk bisa dapat link Zoom-nya, Anda bisa daftar dulu ke bagian event. Nanti kalau Anda ke event, Anda daftar, nanti Anda bisa langsung akses link Zoom-nya. Oke, jadi segera daftar, kita ketemu tanggal 26 ini. Oke? Dan juga buat mereka yang masih bingung ya, teman-teman yang masih nanya benefitnya apa, nah ini nanti bisa baca sendiri benefitnya. Ada 3 video eksklusif buat Anda yang baru join. Lalu juga saat ini tersedia totalnya udah 6 rekaman live Zoom Traktir Kopi ya dari mulai awal April, Juni sampai awal Juli kemarin. Bayangin aja. Jadi Anda traktir saya satu cangkir kopi, Anda bisa langsung nonton 9 video sekaligus. Juga nanti bisa ikut live Zoom di bulan Juli kedua nanti. Jadi eh, di luar itu juga Anda bisa diskusi ya, karena Tribelio itu seperti Facebook group ya. Jadi Anda bisa kirim gambar, Anda bisa upload, Anda bisa tanya-tanya dengan sesama member, dan juga Anda bisa diskusi bareng saya. Jadi yang belum join ya, saya tunggu bareng-bareng di membership Traktir Kopi di Tribelio. Dan dengan ini juga saya mau kasih tahu bahwa semua grup Telegram atau apapun grup yang membawa nama saya di luar Tribelio itu adalah scam ya. Itu bukan saya. Satu-satunya grup official saya itu ada di Telegram yang isinya hanya free ebook dan juga satu lagi di Tribelio. Di luar itu semua itu adalah scam dan saya tidak bertanggung jawab atas apapun yang terjadi kalau Anda join grup yang mengatasnamakan saya itu. Oke, jadi see you di live Zoom Traktir Kopi. Oke. Jadi kita langsung masuk ke materi nih. Kita ngomongin tentang daily bias. Tapi pertanyaan awalnya mungkin biar teman-teman menyadari juga kenapa daily bias itu penting. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda termasuk trader yang masih begini nih? Satu, Anda bingung market itu mau naik apa turun ya. Yang kedua, Anda selalu overtrade dan FOMO setiap hari ketika melihat candle naik atau turun. Yang ketiga adalah Anda nggak tahu harga itu datang dari mana dan mau kemana ya. Dan juga Anda termasuk trader yang kayak saya dulu tuh. Kalau candle tiba-tiba naik kencang langsung FOMO buy, kalau tiba-tiba turun kencang langsung nge-sell. Dan ini totally salah ya. Dan kalau Anda masih typical trader yang masih begini, inilah pentingnya Anda mengerti tentang daily bias. Supaya Anda nggak dipermainkan lagi oleh algoritma. Nah, ini adalah fakta market yang teman-teman harus terima dulu nih. Jadi kebenaran ini harus diterima dulu supaya teman-teman bisa berubah dan bisa memahami cara kerja algoritma. Yang pertama, market itu nggak random. Berhenti percaya bahwa market itu random. Market itu bergerak karena pasar bebas aktif, supply dan demand, buyer dan seller. Enggak ya. Market itu nggak random. Market itu didesain sedemikian rupa. High atau low di hari besok, ya itu sudah ditentukan dari hari sekarang. Kemana harga akan pergi besok, quarter depan, semester depan, atau bahkan tahun depan, itu semua sudah diatur oleh algoritmanya para smart money. Karena mereka yang mengontrol penuh eh, pergerakan di market forex ini. Yang kedua, market itu digerakkan oleh algoritma smart money. Jadi masih yang ngeyel, masih nggak percaya kalau smart money itu atau apa market forex itu digerakkan oleh algoritma, ya udah gitu ya, bye-bye gitu. Selamat tinggal. Kita udah masuk di era AI dan Anda masih percaya bahwa forex itu diserahkan ke pasar bebas aktif, buyer dan seller. Ya udah, bye-bye, goodbye. Thank you udah jadi liquidity kita ya. Nah, yang ketiga adalah selalu baca harga itu datang dari mana. Dari previous cycle sebelumnya. Kita bisa apa nanti kita belajar bagaimana kita bisa membaca bias market dengan mempelajari bagaimana dia menyikapi previous daily high atau previous daily low sebelumnya. Dan juga kita bisa memproyeksi nanti kira-kira draw on liquidity-nya atau arah marketnya itu kemana. Oke? Jadi kalau Anda pengen belajar semua ini, pastikan Anda tonton video dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah kita hanya entry sesuai dengan arah bias harian ya. Jadi kalau kita nggak nangkep nih, kira-kira di hari ini nggak jelas biasnya apa, ya udah jangan entry. Ya kayak kemarin ada yang DM Instagram saya gitu, Bang bisa nggak kita dapat 100
pip setiap hari di gold gitu ya. Nanyanya pertanyaan begitu. Bisa nggak dapat 100 pip tiap hari dari gold kalau nonton video lu di YouTube, Bang? Ya, emangnya pertanyaannya emang kita siapa gitu? Sesombong itukah kita bisa menebak kira-kira gold besok 100 pip kemana, 100 pip kemana gitu? Kita ini sadari dulu ya bahwa kita ini hanya trader retail dan kita tuh berhadapan dengan institusi besar yang mempunyai algoritma yang sangat-sangat canggih. Ya, jadi nggak mungkin kita bisa berpikir atau punya mindset begitu. Kalau kita punya mindset begitu masuk ke market, yang udah pasti kita yang akan terus-menerus jadi liquidity. Jadi nomor satu sebelum Anda belajar tentang technical analysis dalam hal ini metode ICT, mindsetnya itu harus dibenerin dulu ya. Kita harus tahu dulu kebenaran-kebenarannya supaya kita itu tidak diiming-imingi oleh harapan palsu atau kita hidup di dunia imajinasi kita. Nah, kita harus tahu bahwa market ini adalah sesuatu yang sangat serius. Jadi jangan main-main atau hanya sekedar gambling atau hanya sekedar cari adrenalin di market ya. Di market itu kalau kita perlakukan dengan serius, ini bisnis yang sangat cantik sekali, bisnis yang sangat-sangat menguntungkan sekali ya. Di mana lagi kita bisa dapat profit dengan apa namanya return yang bagus ya di masa ekonomi yang seperti sekarang ini dengan instrumen investasi yang lain yang sedang tidak baik-baik saja. Oke? Jadi kalau Anda memperlakukan ini dengan bisnis sebagai bisnis, Anda pasti akan dapat sesuatu yang cantik sekali. Oke? Nah, jadi kita pelajar aja langsung bagaimana cara baca daily biasnya. Yang pertama kalau Anda lihat chart seperti ini, ya, Anda lihat candle ini atau candle ini, lalu pertanyaannya adalah kemana kira-kira harga akan pergi berikutnya. Ya, kalau kita punya apa namanya insight bar seperti ini, kira-kira Anda bisa nebak nggak? Kira-kira dia lebih condong bergerak ke previous daily high-nya atau dia condong bergerak ke previous daily low-nya? Juga candle yang ini, dia cenderung bergerak masuk ke previous daily high-nya atau dia condong bergerak masuk ke previous daily low-nya. Ya, jadi itu adalah salah satu pertanyaan yang selalu kita tanyakan kalau kita mau membaca daily bias. Jadi kita selalu menjadikan previous cycle sebelumnya, ya, previous candle ini kita jadikan sebagai draw on liquidity-nya. Kira-kira harga itu akan condong kemana nih? Ke previous daily high-nya atau previous daily low-nya? Nah, dengan begitu kita akan punya bias ya. Tapi itu aja nggak cukup ya, karena kalau kayak gitu kita jadi tebak-tebakan, kita jadi main dukun, bukannya jadi trader. Yang terpenting, yang utama, yang paling penting adalah kita harus menunggu. Jadi kita biarkan aja dia dulu bergerak dulu, baik itu dia mau ke previous daily high-nya atau ke previous daily low-nya. Setelah dia bergerak dan masuk ke salah satu cycle ini, current cycle atau previous cycle sebelumnya, di situ baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi misalkan contoh ya, kita fokus ke sini. Kira-kira harga lebih condong ke previous daily high atau previous daily low? Ya kalau misalkan current cycle harganya ada di sini, maka kan lebih logiknya lebih cenderung bergerak untuk mengejar draw on liquidity atau likuiditas yang ada di previous daily high-nya. Jadi kita biarkan dulu aja masuk ke dalam previous daily high-nya. Lalu setelah dia masuk ke previous daily high-nya, kita tunggu closing candle-nya ya. Jadi tunggu closing candle-nya. Jadi kalau harganya menyentuh PDL atau PDH, tapi dia nggak bisa close di atas PDH-nya ya, dan candle-nya itu closing-nya bentuknya seperti candle rejection atau candle reversal yang ciri-cirinya punya wick panjang di atas PDH atau PDL ya, maka ini indikasi kuat bahwa ini hanya bentuk liquidity sweep. Dan kalau misalkan harga hanya melakukan liquidity sweep seperti ini, kemungkinan besar ini akan menjadi awal dari reversal sebuah tren. Ya, jadi ini adalah hal termudah untuk teman-teman membaca daily bias. Dengan mengetahui liquidity sweep, ya, di sebuah liquidity pools yang penting, kita bisa mengetahui daily bias. Jadi berhenti tebak-tebakan, biarkan dia hampiri dulu previous cycle-nya, lalu kita tunggu bagaimana closing candle-nya. Setelah harganya closing, ya baru kita bisa mengambil kesimpulan. Karena sering banget nih orang-orang yang saya lihat ya, ketika lagi running, nih bayangin nih, kalau lagi running kan dia begini kesannya. Kesannya dia kayak nge-break kan, dia nge-break previous daily high-nya di sini. Dan trader-trader FOMO itu gimana? Langsung di sini sikat buy, sikat buy, sikat buy, betul? Karena dia takut ketinggalan momen, dipikir ini akan terus naik ke atas. Padahal ini belum closing candle. Ternyata begitu closing candle dia naik ke atas untuk manipulasi, ngambil liquidity yang ada di sini, ya. Mereka yang percaya bahwa ini adalah double top, mereka pasang sell di sini, lalu stop loss-nya ditaruh di atas, dan juga mereka yang breakout trader, mereka ngambil buy stop di sini. Setelah week-nya itu do the damage, ya, week-nya itu kerjanya untuk manipulasi, ngambilin, mengaktifkan order-order di sini, order retail di sini. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata closing candle-nya itu turun ke
ke bawah. Jadi ternyata setelah closing candle ini bukan candle bullish, ini jadi candle reversal. Jadi ini udah hal yang paling basic. Anda harus punya kemampuan untuk menunggu dan sabar sampai closing candle terlebih dahulu. Ya, seperti di trap saya sering ngomong ya, pengambilan keputusan itu harus tunggu closing candle dulu. Sekalipun misalkan di sini, Bang, tapi di sini kemarin di trap ya. Tapi di sini nih, misalkan ada SMT gitu ya, saya mau ambil sell. Lah, kemarin saya bilang kan, ya, walaupun di sini terkesannya ada SMT, ya, tapi pertanyaan saya adalah, apakah candle-nya sudah closing? Kalau candle-nya belum closing, kita nggak bisa ambil kesimpulan bahwa ini SMT. Karena bisa aja nanti ternyata dia naik lagi ke atas, ya kan? Jadi keputusan terakhir, ya sebelum kita ngambil keputusan, kesimpulan terakhir, sorry, sebelum kita ngambil keputusan, adalah kita harus menunggu closing candle-nya dulu. Jika harganya menyentuh PDL atau PDH dan ternyata cuma wick yang do the damage, tapi bodinya kan bisa tell the story. Body di sini closingnya di bawah PDL, di bawah PDL. Sorry, di bawah PDH, di bawah PDH. Ini menunjukkan adanya weakness, ya. Ini menunjukkan bahwa ini hanya sebuah liquidity sweep. Nah, kalau sudah closing candle begini, baru kita bisa punya bias yang cukup jelas, ya, yaitu bahwa kemungkinan besar harga akan mengalami reversal untuk selanjutnya. Dan juga begitu pun sebaliknya dalam konteks candle yang ini. Ini kan candle keduanya, candle yang inside bar ya, inside yang gak jelas ya kan. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi kita menunggu, menunggu apa? Menunggu current cycle sebelumnya itu disentuh. Ya, either dia mau ke previous daily low atau ke previous daily high. Dalam konteks ini kan dia lebih mendekati ke previous daily low-nya. Ya, kita bisa ngeliat bahwa dia mengincar previous daily low-nya. Tapi itu aja nggak cukup. Lebih baik kita biarkan dulu masuk ke previous daily low-nya, lalu tunggu closing candle-nya. Kalau closing candle-nya ternyata wick-nya ke bawah, ya berarti itu tujuannya adalah mengambil liquidity di sini, kemudian dia bisa punya probabilitas tinggi untuk dia reversal. Jadi selalu tunggu closing candle. Dengan melihat bagaimana candle itu closing, body candle itu closing di sebuah liquidity pools, yaitu previous daily high, daily low, dan seterusnya, kita baru bisa mengamati atau bisa mengambil keputusan kira-kira biasnya setelah itu ke mana. Jadi mulai dari sekarang bersabarlah menunggu closing candle sebelum teman-teman mengambil keputusan tentang bias. Oke? Nah, ini juga ya kalau misalkan kita lihat dari yang sebaliknya. Misalkan ternyata setelah dia menyentuh previous daily high di sini dan ternyata closing candle-nya itu melebihi ya dia nge-break previous daily high-nya ya. Nah, ketika ini terjadi, jika candle close di atas PDH-nya atau di bawah PDL-nya dengan body yang besar, dengan displacement candle, dan candle setelahnya tidak ada re-entry kembali ke dalam range, ya, disertai dengan displacement candle yang breakout support atau resistance di sini, maka ini indikasi continuation. Jadi mudah kan sebenarnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah itu continuation atau itu reversal dari closing candle-nya. Kita tunggu betul-betul candle itu closing di previous daily high daily low-nya ya atau di PXL PXA-nya. Kalau misalkan seperti ini candle-nya turun, lalu ternyata candle ketiganya di sini dia nge-break setelah closing ternyata dia nge-break previous daily low di sini, previous daily low di sini. Maka ini menunjukkan bahwa candle continuation. Artinya setelah candle ini kemungkinan keesokan harinya candlenya punya probabilitas untuk melanjutkan penurunan ke bawah. Dan begitupun sebaliknya ketika candle ini sudah closing nge-break dengan body displacement candle previous daily high-nya, maka kemungkinan besar candle setelahnya dia akan melanjutkan continuation. Jadi itu adalah salah satu cara, tips and trick termudah untuk kita bisa membaca daily bias. Kita mau pastikan bahwa liquidity pools-nya itu diperlakukan seperti apa. Apakah di sweep atau di break. Oke? Jadi ini sedikit tips nih untuk smart money order flow-nya. Algoritma kalau dalam kondisi bullish ya, satu, jika order flow-nya bullish, maka algoritma akan terus-menerus menargetkan dan mengambil likuiditas di PDH-nya, previous daily high-nya. Jadi teman-teman kalau mau ngelihat apakah ini algoritmanya lagi bullish atau lagi bearish, apakah dia lagi di dalam buy program atau lagi di sell program. Kita harus lihat kalau dia terus-menerus mengincar, menyerang previous daily high-nya, berarti besar kemungkinan algoritma itu lagi dalam kondisi buy program ya. Dia terus-menerus menembus PDH. Jadi PDH di break, PDH di break, PDH di break secara konsisten
dan juga PDH-nya itu di break dengan dengan displacement candle, dengan strong displacement candle. Lalu dia terus-menerus membentuk higher high harian sebagai menyapu liquidity yang terus-menerus ada di atasnya. Jadi jika kondisi-kondisi ini terjadi, maka ini bisa dibilang bahwa algoritma itu sedang dalam kondisi bullish, dalam kondisi buy program. Sementara kalau dalam kondisi bearish, yaitu kebalikannya, kita mau ngelihat kalau order flow-nya bearish, satu, dia pasti mengejar atau menyapu previous daily low-nya. Dan nggak cuma sekedar disapu ya, di sweep, tapi juga di break dengan displacement candle. Jadi kalau bearish, PDL-nya itu di break, di break, di break, di break terus, ya kan? Membentuk lower low harian secara terus-menerus. Ini menunjukkan ciri-ciri bahwa algoritma itu dalam keadaan bearish. Jadi nggak perlu tuh indikator-indikator nggak guna ya, segala macam menu-menuhin chart nggak jelas begitu ya. Kita cukup perlu ngelihat bagaimana candle itu closing. Body candle itu jujur teman-teman, lebih jujur dari semua indikator yang Anda pakai, lebih jujur dari semua oknum yang bilang mau ngasih sinyal gratisan dan win rate-nya 90%. Anda cukup belajar naked chart, cukup pelajari bagaimana closing candle terhadap sebuah liquidity pools, previous daily high, previous daily low-nya, itu cukup kok untuk memberikan Anda daily bias. Kalau Anda cukup banyak latihan dan cukup banyak backtest, Anda akan melihat ini sesuatu yang sifatnya berulang kok dilakukan oleh algoritma. Oke, dan pola ini terus berulang sampai kapan? Ya sampai harganya masuk misalkan ke higher time frame PD Ray, ya ke daily, ke weekly, ke monthly, lalu terjadi sweep di all time atau outflow yang signifikan. Jadi misalkan harganya naik, 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 tiba-tiba dia masuk higher time frame PD Ray, kemudian PDH-nya yang tadinya di break secara konsisten, tiba-tiba PDH-nya sekarang di sweep di dalam higher time frame PD Ray. Itu menunjukkan adanya pelemahan tren, bahwa mungkin trennya sudah mulai melemah ya. Tidak ada lagi PDH atau PDL yang mampu di break dengan kuat. Ini tanda-tanda mengalami pelemahan. Oke. Jadi kesimpulan singkatnya nih teman-teman ya, ini harusnya kalau Anda ngerti ya, ini cukup untuk bisa membantu Anda membaca daily bias di market. Satu, selama PDH atau PDL terus ditembus dengan displacement candle, artinya trennya masih kuat. Namun ya, ketika harganya gagal break dan hanya melakukan sweep, itu tanda trennya mulai melemah dan punya potensi untuk reversal. Jadi hanya sesederhana ini. Nah, ini ilustrasinya nih. Kita lihat ya. Kalau dalam kondisi bullish ya, salah satu cirinya adalah kita mau ngeliat previous daily high terus-menerus di break, di break, di break ya. Sampai kapan nih kita ngelihat bahwa tren bullish ini berlangsung? Sampai tiba-tiba kita ngelihat ya, ada satu candle yang tadi sebelumnya secara konsisten dia nge-break PDH, nge-break PDH, nge-break PDH, nge-break PDH, tiba-tiba candle berikutnya yang muncul, tiba-tiba dia nggak mampu nge-break PDH-nya dan dia mulai melakukan sweep ya. Kita nggak bisa bilang bahwa ini satu kali terjadi candle begini dia bisa langsung reverse. Kenapa? Karena bayangin aja, satu, dua, tiga, empat, 4 hari terus-menerus dia naik kenceng, hanya karena ada satu candle sweep, nggak mungkin dia bisa langsung turun ke bawah, betul? Ini baru menunjukkan adanya tanda-tanda bahwa tren bullishnya mungkin sudah mulai melemah. Mungkin dia udah mulai kehabisan bahan bakar, dia mau cari liquidity dulu sebelum dia bergerak, ya. Dan kemungkinan lebih besar kalau teman-teman mau tahu bahwa dia akan reverse, ya, nggak cukup kalau hanya sekedar satu candle yang sweep. Lebih kuat potensi reversalnya terjadi kalau ada kombinasi sweep liquidity-nya terjadi di dalam sebuah point of interest atau dalam hal ini adalah sebuah higher time frame PD Ray, yaitu daily, weekly, dan monthly. Kalau Anda berpikir dari kacamata hedge fund, ya, di mana hedge fund menaruh order mereka yang jumlahnya itu besar sekali, jumlahnya millions dollar atau billions dollar. Gak mungkin mereka menempatkan order mereka yang jumlahnya significantly besar itu ya di time frame yang kecil, ya kan? Pasti mereka menaruhnya di time frame besar dan mungkin time frame terkecil yang mereka pakai itu bisa jadi time frame daily. Di bawah daily mereka nggak menarik karena order mereka itu jumlahnya besar sekali, ya kan? Nah, jadi ini pentingnya teman-teman. Jadi semua perubahan tren itu pasti terjadinya di higher time frame PD Ray. Ini dulu yang teman-teman harus ngerti. Semua pola reversal itu selalu dimulai ketika harga masuk ke sebuah higher time frame PD Ray. Jadi bayangin nih kalau higher time frame PD Ray ini kayak sebuah atap kuat nih, ya sebuah atap yang sangat kuat. Terus Anda pegang bola, Anda lempar sekencang-kencangnya ke atas. Kalau misalkan bola itu kena sebuah atap yang kuat, kalau atapnya betul-betul kuat, nggak jebol, ya, dia akan mampu untuk membalikan bola itu ke bawah.
Itulah fungsi sebuah higher time frame PD Ray. Kita memandangnya seperti sebuah atap atau sebuah support. Begitu juga kan kalau misalkan Anda ketemu misalkan bullish fair value gap misalkan atau bullish order block di higher time frame ya. Sekali lagi di higher time frame dan higher time frame di sini tuh saya tertariknya sama daily, weekly atau monthly. Anda bayangin Anda lempar bola misalnya bola tenis gitu ya. Anda lempar ke bawah. Kalau support ini kuat, lantai ini kuat, dia akan langsung mantalin bolanya ke atas kan. Hukum fisika kan berlaku sama ya dengan market di forex, betul kan? Nah, jadi kecuali misalkan ternyata lantainya ini lantai yang lemah ya, dia bisa langsung drop ke bawah lagi, ya kan? Jadi bayangin ini logiknya tuh itu ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba harga itu balik arah, harga tiba-tiba balik arah begini. Kalau di area sini dia tuh nggak masuk sebuah point of interest, sebuah strong resistance atau sebuah strong support. Tapi masalahnya definisi strong resistance dan strong support itu apa? Ya kalau di ICT kita semua udah ngelihat bahwa definisi yang benar tentang strong resistance atau strong support adalah PD rate, imbalance, order block, breaker block dan lain-lain. Ya. Jadi kita harus melihat. Jadi kalau misalkan lagi naik-naik-naik tiba-tiba ngelemah, terus Anda pikir ini cukup untuk balik reverse, Anda harus tanya lebih dalam lagi. Memangnya di sini dia udah kepentok apa sampai bisa bikin harganya balik? Ini lagi kenceng naik ke atas, bayangin ya. Kalau misalkan Anda bayangin ada motor ngebut gitu, kecepatannya misalnya 100 meter. Tiba-tiba dia gimana caranya dia bisa putar arah dengan cepat? Ya kan? Kecuali kalau misalkan dia menabrak sesuatu yang sifatnya kuat sekali, nah itu baru mungkin dia bisa berhenti dan akhirnya dia bisa berbalik arah. Ya sama aja, anggap aja harga itu, market itu seperti itu. Jadi jangan FOMO ya, hanya karena ngelihat satu candle nge-sweep langsung besokannya cari sell. Ini harus dikombinasi dengan sebuah point of interest yang strong ya. Kita harus melihat bahwa ada higher time frame PD Ray ya, dan kalau ini terjadi mungkin ya ada probabilitas bahwa ini akan bisa berbalik arah. Nah, kalau misalkan kita konteksnya dia masuk ke sebuah air time frame PDRI besar, terjadi sweep liquidity misalkan di daily, weekly atau imbalance ini karena di sini adalah tempat smart money menaruh order sell-nya ya, maka besar kemungkinan baru candle ketiganya itu bisa betul-betul drop ya drop dan akhirnya apa previous daily high-nya previous daily low-nya di break ya jadi disinilah peluang entry terbaik itu ya di candle ketiga ini setelah candle keduanya itu melakukan sweep dalam higher time frame PD rate kalau kita entry di sini ya kita akan punya selaras dengan daily bias-nya kita akan punya high probability setup yang punya risk and reward yang bagus juga jadi Anda harus mengerti membaca higher time frame naratifnya ya teman-teman. Oke. Jadi kapan nih? Kalau tadi kan kita udah ngomong, kalau bias itu jelas kalau tadi ya, misalkan dia terus-menerus nge-break PDH-nya atau PDL-nya. Lalu dia reverse itu baru jelas kalau misalkan ada kombinasi antara sweep liquidity dan higher time frame PD rate. Tapi pertanyaannya, kalau ada momennya di mana market itu biasnya jelas, pasti juga ada momen di mana market itu biasnya nggak jelas. Nah, kapan bias market nggak jelas? Ya ketika ini terjadi, yaitu apa ini? Ini yang disebut sebagai engineer liquidity, yaitu ketika market atau algoritma itu melakukan apa namanya liquidity engineering. Ya, dia mengengineer, dia menciptakan market dibuat naik turun, naik turun, naik turun, naik turun dalam sebuah range yang sempit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengindus, untuk menggoda, merayu trader untuk masuk ke dalam apa namanya range yang sempit ini. Karena ketika market melakukan sideways seperti ini, pastinya di sini tuh udah pasti banyak ya trader-trader yang masuk ya, yang pasang ordernya di sini. Itu mudah sekali menebak cara pikir trader retail. Betul nggak sih? Dia bikin aja tuh sideways 3 hari, 5 hari, 6 hari. Apa yang terjadi? Itu tangan tiba-tiba gatel tuh ya. Rasanya tuh kan kalau nggak entry di market 1 hari itu kan kayak, aduh gitu, sesuatu tuh ada yang kurang dalam hidup ini. Ya, apalagi kalau sampai 3 hari nggak entry, waduh gitu ya. Hidup ini terasa hampa gitu ya. 1 hari entry aja nggak cukup rasanya. Kalau bisa 20, 30, 40 entry terus dah gitu ya. Jadi kebayang nggak? Mereka ngerti betul tuh psikologi market. Mereka ngerti betul cara mainin emosi para trader retail. Dibikin sideways aja 3 hari, 4 hari, 5 hari. Itu mereka tahu tangannya pada gatel. Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun marketing nggak jelas, tetap aja mereka maksa. Akhirnya terciptalah banyak liquidity di atas dan liquidity di bawah.
Sehingga mudah sekali untuk membaca di mana retail akan menempatkan posisi mereka dan menaruh stop loss mereka. Jadi nggak perlu tuh kayak kemarin ada yang nawarin saya, bang mau pakai indikator saya nggak bang? Indikator saya bisa baca stop loss retail bang. Waduh gile keren bener saya bilang gitu ya. Ya buat saya sih nggak butuh ya bayar indikator-indikator kayak begitu. Dengan common sense saja, dengan akal sehat, kita bisa menebak kok kira-kira di mana retail menaruh posisi mereka, limit mereka, order mereka, dan juga menaruh stop loss mereka. Ini adalah momen di mana bias itu tidak jelas ketika ini terjadi. Ya, kalau Anda betul-betul masuk kategori smart trader, Anda nggak akan masuk dalam jebakan seperti ini. Oke? Ini ciri-ciri engineer liquidity ya. Ketika harga membentuk equal high dan equal low ya, dia bikin liquidity pool di antara di dua sisi tadi ya, seperti tadi. Terjadi fake breakout-nya, yaitu ada liquidity sweep di atas dan liquidity sweep di bawah. Ada stop hunt di atas dan di bawah. Ketiga, nggak ada displacement candle yang valid mengkonfirmasi arah. Tadi inget ya tentang liquidity run tadi. Kita kalau mau tahu continuation kan kita mau ngeliat bahwa PDH PDL-nya di break dengan displacement candle. Ketika lagi engineer liquidity itu nggak ada tuh displacement candle, yang ada hanya liquidity sweep di atas dan liquidity sweep di bawah, stop hunt semua. Ya, lalu juga kita ngeliat PDL atau PDH setelah di sweep balik lagi ke range, di sweep balik lagi ke range ya. Jadi dia betul-betul terjadi whipsaw, gerak naik turun yang cepat dalam range yang sempit. Dan ini yang kita lihat beberapa waktu terakhir ini di gold, betul? Ya, gold juga berapa kali tuh, udah 2 minggu ini dia sideways bergerak dalam range yang itu-itu aja, ya, belum terlalu keluar. Ya, at least sampai video ini dibuat, ya, direkam, ya. Jadi kalau kondisi-kondisi ini terjadi, teman-teman, ya, artinya teman-teman ini bukan waktunya teman-teman entry karena biasnya gak jelas, oke? Nah, apa yang harus dilakukan saat ini terjadi? Satu, jangan maksa entry hanya karena ingin trading, oke? Kita fokus observasi aja dan sabar menunggu sampai ada kejelasan di market. Nah, dan kita menunggu harga itu keluar dari range ya. Either dia terjadi sweep, habis itu dia bergerak dengan kencang, dan kita juga mau ngeliat adanya shift di market ya. Secara strukturnya itu kelihatan bahwa dia udah balik, udah valid nge-break ya kan. Dan kita mulai perhatikan nih, apakah ketika harganya sideways, diakumulasi, apakah tiba-tiba dia bergerak ke sebuah higher time frame PDRA untuk melakukan manipulasi. Itu juga penting ya. Lalu kita bisa gunakan confluence tambahan seperti SMT divergent. Jadi kalau misalkan terjadi engineer liquidity dan tiba-tiba muncul SMT divergent, itu bisa jadi tanda-tanda awal bahwa market akan mulai bergerak. Market akan mulai melakukan distribusinya gitu. Jadi intinya adalah jika bias itu lagi nggak jelas, ya jangan nekat entry. Itu tanda pasar sedang berbohong dan menyiapkan jebakan. Tunggu sampai algoritma menunjukkan niat sebenarnya lewat struktur dan waktu yang tepat. Ya, waktu itu adalah kunci utamanya untuk bisa mengetahui kapan kita harus masuk market, kapan kita harus berdiam diri. Oke, teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Tadi kita kan udah balas teorinya. Dan sekarang kita belajar gimana cara ngelihat daily bias dengan jelas di market ya. Nah, di sini ya kita lihat kita mau fokus di 3 candle berturut-turut ini. Ini kan ceritanya dia lagi turun nih candle daily-nya. Ini turun, ini turun, ini turun ya. Dan kita lihat ya PDL-nya di sini di break sampai kapan? Sampai tiba-tiba candle yang ini dia turun. Oke, lalu masuk ke dalam sebuah higher time frame PD ray dan tiba-tiba kita lihat closing candlenya ternyata dia tidak mampu nge-break previous daily low-nya, ya. Nah, ketika ini terjadi sweep di dalam higher time frame PD ray, ketika candle ini tidak mampu nge-break previous daily low-nya, ini ya adalah ciri-ciri bisa jadi week yang panjang ini tugasnya hanya untuk ngambil liquidity, menyapu liquidity. Dan kita bisa lihat candle berikutnya tiba-tiba ada candle berlawanan arah yang boom, kencang banget ke atas. Oke. Jadi lagi turun, 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 tiba-tiba candle yang tadinya ngebreak, 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 tiba-tiba dia nge-sweep di dalam higher time frame PD ray. Jadi kalau ini terjadi, ini yang momen yang harus kita curigai. Dan kita lihat ya, setelah dia nge-sweep bagian atas, nge-sweep di bagian bawah ini, dia bergerak ke arah yang berlawanan dan akhirnya dia mengambil liquidity yang ada di area atas. Jadi momen ini adalah momen yang bisa kita gunakan kapan bias menjadi jelas ya ketika ini terjadi. Ketika ada sweep liquidity di dalam higher time frame BD-Ray ya, ketika closing candle-nya sudah jelas menunjukkan bahwa itu adalah candle yang melakukan sweep, maka candle ini adalah candle yang punya potensi untuk kita bisa entry sesuai dengan bias market yaitu apa? Reversal. Oke. Nah, kita masuk ke lower time frame-nya.
Kalau di time frame 1 jam, ini yang terjadi ya di time frame 1 jam. Jadi kita lihat di sini ya, harganya turun, ngebreak, ya, ngebreak, ngebreak, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam daily inversion fair value gap. Nah, lihat di sini. Kalau pakai candle H1, ya, lihat gimana kesannya candlenya. Ini kesannya kan kayak break kenceng luar biasa. Dan saya yakin ketika ngelihat candle gede-gede begini turun ke bawah, berapa banyak trader yang FOMO masuk sell, masuk sell di sini. Iya kan? Dan apa yang terjadi setelah trader FOMO itu kena jebak, masuk sell, masuk sell, masuk sell. Tiba-tiba harga berbalik arah dengan kencang menyapu likuiditas yang ada di bagian berlawanan ya. Karena ketika lagi penurunan di sini, ya, ketika market lagi turun di sini, pertanyaannya adalah pihak mana yang sedang diuntungkan? Pihak seller kan? Dan pihak seller itu menempatkan stop loss mereka di mana? Di sini dan di sini. Gak heran kalau algoritma itu bergerak ke arah yang berlawanan untuk mengambil semua likuiditas ini, ya. Tapi kita tahu ya bahwa kita udah tandain di higher time frame-nya bahwa ini adalah sebuah lower time frame. Sebuah higher time frame PD Ray. Yang kedua, walaupun kesannya closing candle H1-nya seperti break, ya, tapi kita lihat bahwa closing candle daily-nya itu adalah sweep. Makanya sering-seringlah berkunjung ke time frame daily, weekly, dan monthly supaya teman-teman bisa mengenali apa sebenarnya bias yang jelas di market. Kalau kita lihat di sini ternyata closing candle-nya hanya sweep, maka besar kemungkinan potensi di candle berikutnya akan melakukan reversal. Apalagi sweep-nya ini nggak cuma sekedar sweep, sweep-nya ini terjadi di dalam daily inversion fair value gap, ya. Jadi ingat, jangan pakai candle lower time frame, pakailah candle higher time frame untuk menentukan bias. Jika sweep, maka next biasnya untuk candle berikutnya adalah reversal. Nah, di lower time frame ini kita bisa nggak mengenali ya setelah dia terjadi manipulasi ke bawah dan dia ngambil previous daily low di sini, sudahkah terlihat ada perubahan struktur yang terjadi ya sesuai dengan video-video kemarin? Di sini kita lihat dengan jelas ada minimal ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa market itu sudah mulai berubah strukturnya. Satu, kita lihat di sini ada inversion fair value gap, ya, ada bearish fair value gap yang di break, dan ini menunjukkan tanda-tanda yang kuat kalau ya berarti bearish array udah nggak di respect. Ya kalau bearish array udah nggak di respect, kemungkinan besar bahwa algoritma itu sudah mulai berubah ya dari sell program sekarang berubah ke buy program. Karena kalau dia masih sell program, harusnya kan ketika dia naik masuk ke dalam bearish fair value gap, dia melanjutkan penurunan. Tapi ketika dia masuk ke dalam bearish fair value gap dan di break, itu tanda-tanda bahwa sekarang sell programnya itu sudah selesai dan sekarang mulai berubah ke buy program ya dengan ciri-ciri yang seperti ini. Dan kita juga lihat bahwa di sini market structure shift-nya itu ini kan adalah swing high terakhir yang mendorong harga ke bawah itu di break dengan displacement candle. Tapi apakah eh, market structure shift ini doang yang terjadi? Apakah ada konfirmasi lain? Jelas ada. Apa ada konfirmasi? Kita lihat di sini. Previous daily high Jumat di break, previous daily high hari Kamis juga di break, ya. Bayangin aja, untuk turun ke sini dia butuh 1, 2, 3 hari. Dia butuh 3 hari untuk bikin menggiring retail berpikir bahwa trennya bearish. Oke, 3 hari ya engineer untuk membuat memanipulasi retail supaya FOMO ngambil sell di sini. Tapi ketika retail udah terjebak ya dengan candle-candle besar ini, hanya butuh waktu 2 hari. Untuk apa? Untuk menyapu bersih semua likuiditas ini. Kalau kita ngelihat ada kecepatan candle yang sifatnya berlawanan arah setelah dia masuk ke dalam sebuah liquidity dan higher time frame PD Ray, besar kemungkinan itu adalah ciri-ciri liquidity sweep. Ya, nangkep ya. Kenapa perlu kecepatan? Supaya pihak yang sedang diuntungkan di sini tidak punya waktu untuk melikuidasi posisi mereka. Jadi dibutuhkan kecepatan di sini. Ya. Dan juga kita lihat ciri-ciri tambahannya apa? Previous daily high-nya udah di break. Previous daily high-nya udah di break, liquidity di bawah diambil, masuk ke dalam higher time frame PD Ray, perubahan struktur terjadi, previous daily high di break. Kurang apa lagi coba? Ya. Jadi dengan ini, dengan tanda-tanda ini semua, ini membuat kita yakin bahwa order flow-nya udah bearish. Order flow-nya udah bullish. Nah, ketika order flow-nya udah bullish, ya sisanya kita tinggal cari entry. Untuk entry tetap pada prinsipnya ya teman-teman nonton video-video sebelumnya. Jadi saya nggak mau ulang-ulang terlalu panjang ya. Untuk entry tetap konsepnya adalah premium dan diskon ya. Kita entry buy di diskon dan entry sell di premium. Jadi ya setelah kita dapat bahwa biasnya itu sudah mulai berubah arah, selanjutnya kita tinggal menentukan area premium dan diskonnya ya.
Nah, ini adalah area premium dan diskonnya. Kalau saya pakai dari swing low di sini ke swing high di sini, karena kan ini swing low terakhir yang ngedorong harga kenceng naik ke atas, ini swing high terakhir di sini yang ngedorong harga kenceng ke bawah. Kalau kita tarik menggunakan Fibonacci untuk mengukur premium dan diskonnya, kita dapat di sini ternyata adalah area diskonnya, betul? Di sini kita dapat area optimal trade entry-nya, dan ternyata area optimal trade entry ini juga selaras dengan area fair value gap di sini. Jadi ini adalah area terbaik untuk kita menunggu harganya retrace dulu untuk masuk ke area sini, ya. Jadi di sini betul-betul kesabaran itu adalah satu elemen kunci yang penting sekali untuk menentukan keberhasilan atau kegagalan kita sebagai seorang trader. Kalau Anda udah ngerti kayak begini, tapi masih FOMO, Anda pikir market structure shift naik, Anda langsung buy di sini, ya sama aja bohong, ya. Anda harus tahu konsep premium dan diskon internal dan eksternal, which is sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi setelah terjadi perubahan struktur, kita tunggu dulu harga balik ke area diskon, baru kita buy di sini. Ya, lagi pula kita kombinasikan juga dengan minat open. Di sini minat opennya di sini. Iya kan? Jadi kita tahu bahwa di area sini adalah area yang betul-betul ekstrim diskon, ya kan? Nah, jadi kalau kita entry di area diskon, kita akan punya high probability, ya. Kita punya risk and reward yang bagus karena stop loss kita nggak perlu besar-besar banget, ya. Dan juga kita akan punya reward yang bagus, ya. Jadi ini area cakep untuk kita entry. Dan ini ya, saya tampilin time frame lebih besarnya karena biar lebih ngeliat ya. Dan di sini tadi area OTI tadi ya, di sini ada inversion fair value gap H1-nya. Harganya berbalik masuk ke area diskon di sini. Kalau H4-nya cakep banget ya, cuma week doang nyentuh ya. Kemudian dia langsung naik lagi menyentuh ke previous daily high di sini. Even satu trade ini aja 3,9 R. Kemarin tuh teman-teman di Traktir Kopi tuh ada yang kasih nasihat bagus banget ya. Karena beberapa teman-teman kemarin ada yang sharing ya, yang minta apa namanya nanya pendapat untuk entry di lower time frame ya. Dan saya cukup senang dengan salah satu nasihat dari teman-teman Traktir Kopi yang bilang kenapa nggak coba di higher time frame dulu sih gitu. Dan saya totally agree banget dengan nasihat dia. Gini loh teman-teman ya, gini loh. Ini saya ngomong buat teman-teman Traktir Kopi juga ya, karena kan saya baca terus ya, saya ikutin Anda kan. Gini loh, kalau saya ngelihat postingan Anda, saya ngelihat marking Anda, chart Anda, cara Anda nandain higher time frame, cara Anda nandain market structure, itu tuh nggak ada yang salah. Oke? Jadi kalau Anda masih bertanya, kenapa kalau nggak ada yang salah, saya masih kena loss? Bisa jadi ya, bisa jadi nih, bisa jadi. Mungkin yang salah bukan strateginya, yang salah bukan pemahaman ya. Yang salah mungkin eksekusi time frame-nya. Jadi kalau Anda ngerasa bahwa konsepnya udah ngerti, cara baca strukturnya udah ngerti, liquidity sweep-nya udah ngerti, manipulasinya udah ngerti, dan Anda masih sering kena stop loss, coba deh sekali ya, mulai dari sekarang, coba diubah, entry-nya tuh pakai time frame lebih besar. Kalau Anda masih sering kena stop loss, coba entry-nya dinaikin ke H1 atau ke H4. Oke? Tapi kan stop loss-nya gede. Oke, untuk baru belajar, jangan pikirin profit dulu. Untuk belajar, pikirin gimana caranya kita survive dulu di market. Minimal tuh kalaupun kita nggak profit, at least modal kita tuh jangan berkurang drastis dulu. Dan coba deh tips kecil saya ini. Coba Anda pinter, oke? Literally saya anggap kalian pinter, karena kalau kalian ngirimin chart, postingan segala macam itu bener semua. Ya ada beberapa yang salah, tapi kan itu minoritas banget ya. Coba kalau Anda yang udah bener ngerti konsepnya, tapi masih sering ngalamin loss, coba Anda gedein eksekusi time frame-nya. Coba sesekali, nggak usah pakai akun real deh, pakai akun demo deh. Coba sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, eksekusi dulu pakai akun demo, ya. Dan sekarang eksekusinya diubah. Coba cari PD Ray-nya di H4. Coba cari PD Ray-nya di H1. Coba tunggu dealing range-nya di H4. Tungguin dia masuk ke area diskon baru buy, premium baru sell. Saya yakin ya, saya punya feeling nih, saya yakin nih, ya. Jangan-jangan abis Anda gedein eksekusi time frame Anda, win rate Anda meningkat loh. Oke? Saya percaya itu ya. Jadi menurut saya Anda bukannya nggak ngerti, bukan. Karena cara Anda marking segala macam itu bagus di traktir kopi. Mungkin yang jadi masalah adalah eksekusi time frame Anda. Mungkin Anda kebanyakan nonton live TikTok yang enternya tuh di M1. Jadi Anda berpikir kalau mau profit tuh harus M1. Ya. Padahal mungkin kalau Anda memang belum bisa konsisten di M1, kenapa nggak coba di H1 atau H4? Yang penting kan profitnya. Tujuannya kan adalah cari duit, bukannya buat screenshot terus masukin di
sosial media kalau Anda bisa scalping DM1. Tujuannya kan adalah make money untuk membangun kekayaan kita dalam jangka panjang, ya kan? Compounding kita bareng-bareng ini. Ya, jadi coba ya, satu tips kecil dari saya, kalau Anda udah ngerti semua konsepnya, tapi Anda masih lost, coba Anda mulai perbesar time frame eksekusi Anda. Coba pakai time frame H1 dan H4 dan Anda lihat sendiri perubahan yang akan terjadi. Percaya sama saya. Oke? Jadi ini ya teman-teman ya, bias kita akan jadi jelas setelah kita tahu bahwa candle daily-nya itu adalah liquidity sweep dan setelah dia nge-sweep dalam higher time frame, maka next candle-nya kemungkinan besar akan menjadi candle reversal. Dan inilah yang terjadi. Penurunan kencang begini yang bikin trader FOMO, ternyata ini hanya pengambilan likuiditas. Setelah likuiditas diambil, lihat, kemudian dia bergerak begitu kencang ke atas dan mengambil likuiditas di arah yang berlawanan. Oke? Nah, ini satu contoh lagi. Ini adalah time frame kecil karena saya tahu pasti Anda langsung bilang, "Bang, time frame kecilnya mana, Bang? Time frame gede mulu, Bang." Gitu ya. Nah, ini ya, saya bawain time frame kecilnya, oke? Dan nanti kita di live Zoom kita akan diskusi lebih dalam ya, biar lebih asik diskusinya, oke? Nah, ini kalau kita lihat nih di gold ya, beberapa hari yang lalu, oke? Ini clear banget ya, teman-teman juga banyak banget komunitas private saya banyak banget juga yang dapat entry di sini karena ini very clear ya, very simple, very clear dan kita lihat bareng-bareng ya eksekusinya gimana, eksekusi yang flawless ini, oke? Bayangin nih, harga turun kencang begini ya. Harganya turun kencang begini. Dan kemarin di grup udah mulai banyak yang ngeledek ya. Coach, itu grup sebelah pada ngebay. Eh, sorry, grup sebelah pada ngebay ya. Jadi pas lagi penurunan ke sini, eh, itu ada tuh yang ngirimin saya beberapa screenshot dari grup-grup Telegram lain. Mereka bareng-bareng ngasih signal ketua gengnya bilang kita full margin sell di sini. Ya, sementara teman-teman bilang jelas-jelas masuk ke daily fair value gap nge-sweep PDL. Masa dia nge-sell? Ya udah biarin aja kalau nggak gitu kita nggak punya liquidity, bro. Ya, jadi biarin aja mereka begitu, biarin aja ya, nggak usah di nggak usah diapa-apain ya, biarin aja gitu ya. Tapi kita ya, walaupun kita tahu bahwa kita ngelihat ini turun secara drastis begini ya, dan orang-orang kan kalau narik struktur gimana? Mereka narik struktur kan begini, ya kan? Narik struktur begini gitu ya, ya udah biarin aja ya. Ketika harga turun ya, di sini kita ngelihat apa? Satu, kita ngelihat di sini ada higher time frame. Tadi higher time frame berfungsi sebagai apa? Sebagai strong support. Bayangin kalau ini adalah lantai yang kuat, ada bola yang dilempar kencang ke bawah. Karena ini strong support, bisa langsung mental ke atas kan? Jadi nggak mungkin kita ngambil apa sell di sini. Yang kedua, kita ngeliat di sini udah ngambil previous daily low-nya. Artinya udah ada liquidity yang diambil di dalam higher time frame PD rate. Tadi sesuai rumusnya. Kalau udah ada liquidity sweep dalam higher time frame PD rate, kemungkinan biasnya apa? Kemungkinan biasnya reversal. Biasnya reversal. Ada sweep liquidity dalam higher time frame PD rate, maka kita bisa expect terjadi reversal. Dan setelah dia ngambil nge-sweep di sini ya, kita lihat ya. Di dalam time and price, karena kita udah masuknya di time frame M15, kalau teman-teman entry-nya pakai H1, H4, Anda nggak usah peduli kill zone ya. H1, H4 nggak usah peduli kill zone. Kenapa? Karena Anda punya stop loss itu akan cukup lebar untuk bisa lepas dari manipulasi pembukaan-pembukaan di kill zone, khususnya di jam-jam penting ya. Kalau Anda penempatan stop loss-nya benar di H1 dan H4. Tapi kalau Anda mau entry-nya di M15 ke bawah, Anda wajib menyesuaikan dengan elemen waktu ya. Kalau Anda tidak melibatkan elemen waktu, kalau Anda entry time frame kecil, Anda pasti mudah sekali jadi liquidity. Dan kita lihat setelah dia nge-sweep liquidity dalam higher time frame PD Ray, ini Neo Kill Zone ya. Ya, ini yang saya tanda Neo Kill Zone. Lihat bagaimana Neo Kill Zone bergerak dalam kecepatan yang begitu. Lihat, ketika ini market maker sell model turun, tiba-tiba begitu dalam New York Kill Zone, boom, market maker buy model, sorry, market maker sell model semua di sini disikat semua, diserang oleh satu gerakan di New York Kill Zone ini. Dan kita lihat ya, setelah dia ngambil liquidity sweep, balik lagi nih. Karena time is fractal, seperti kita lihat di H4 tadi, H4 turun, kemudian dia balik arah dengan cepat, kecepatan menjadi kuncinya. Ini juga sama, lagi turun, lagi sell program, tiba-tiba boom, ada displacement candle yang cepat sekali naik ke atas. Dan ketika displacement candle ini naik ke atas, apakah strukturnya sudah mengalami perubahan? Apakah sudah ada market structure shift di sini? Sudah, jelas banget kita lihat. Ya, kita lihat di sini ada swing high terakhir yang ngedorong harga nge-sweep dan ini di break dengan displacement candle. Dan juga kita lihat bahwa ini menjadi bearish breaker. Dan kita lihat ya, setelah dia nge-break tepat di dalam kill zone, dia retrace balik masuk, kemudian boom, ya. Jadi ini the power of kill zone. Kita lihat ada injeksi volume yang kuat ketika di dalam kill zone. Kalau Anda entry di luar kill zone,
Ya, Anda entry ini kan pembukaan kill zone. Nih, Anda kalau entry di luar kill zone, Anda begini. Anda di bawah sideway terus ujung-ujungnya kena stop loss. Tapi kalau Anda submit to the time, Anda submit to the time, Anda tunduk pada waktu, Anda disiplin menunggu waktu yang tepat untuk entry. Lihat nih, begitu Anda entry di sini, boom, hanya dalam hitungan 15, 30, 45, 60 ya. Mungkin hanya hitungan 2 jam Anda bisa dapat berapa persen di sini. Oke, berapa ratus pip di sini. Oke. Nah, ini ya kita udah lihat ya bahwa di sini harganya udah melakukan sweep liquidity dalam higher time frame PD Ray dan udah terjadi perubahan struktur juga. Di sini udah jadi order block. Market structure-nya udah di break dan bearish candle ini berubah jadi order block. Kita combine lagi ke lower time frame di M5 ya. Di sini di M5 lihat ketika harganya retrace ke bawah, lihat tepat di jam berapa itu? Di jam 9.40 ya. Dan dia ke bawah dari midnight open. Manipulasi jam setengah 10 nih, setengah 10 nih. Setengah 10 tiba-tiba ada dua candle bearish yang turun ke bawah, masuk ke order block sini di bawah dari midnight open. Random banget ya. Harganya kok acak banget ya? Kok bisa begini ya? Kok kompak banget ya? Tiba-tiba sellernya turun sedikit, kemudian para buyernya kompak naik ke atas ya. Kok bisa kompak banget terjadi di dalam New York Kill Zone ya? Random banget pasti. Oke? So, jadi kita lihat ya, bahwa ini terjadi setiap hari. Anda nonton tuh video-video saya. Saya udah kasih berapa kali video tentang entry, bagaimana cara entry di setengah 10, one setup for life. Dan udah banyak banget kesaksian di testimoni di Instagram saya yang say thank you dan by the way thank you ya buat teman-teman yang doain saya dan keluarga, thank you ya gitu ya. Jadi saya juga senang ya ketika teman-teman apa berasa ada manfaat dari video saya gitu. Jadi thank you ya buat para doanya, doa yang baik juga buat kalian, thank you teman-teman. Oke. Jadi lihat ya, setengah 10 ya. Dan ini definisi dari ketika time meet price ya. Ketika waktu yang tepat bertemu dengan level harga yang tepat. Ketika harga melakukan manipulasi di previous daily low dalam daily fair value gap, harga berada di level yang tepat ya dan dikombinasi dengan waktu yang tepat di dalam New York Kill Zone after 9:30. Ketika time meet price, disitulah segala sesuatunya falling into places. Betul nggak? Ketika time meet price, tiba-tiba segala sesuatunya bergerak dengan ajaib dan begitu indah. Seperti simfoni harmoni yang tiba-tiba semua semesta ini mendukung kita. Time and price. Dan yang utama adalah waktu. Jadi selalu tunduk pada waktu terlebih dahulu. Dan simple setup ini, ya kalau kita ini ekstrim aja ya, saya sih nggak selebar ini stop lossnya. Tapi oke ya, kalau kita entry di sini ya, di order block ini, dan kita taruh stop lossnya di bawah sini, ya kita targetin +2 aja, ini udah dapat +2. Dan kalau kita sisain lot kecil, seperti yang udah saya sering bilang ya, kita sisain lot kecil dan kita biarin running. Kebayang nggak tuh runningnya udah berapa ribu pips? Hanya dari satu simple setup seperti ini ketika time mid price. Oke, jadi ini ya teman-teman ya, daily bias itu menjadi mudah ketika teman-teman itu tahu bagaimana cara membaca algoritmanya. Ya, kalau algoritmanya itu nge-sweep sebuah liquidity pools penting dalam higher time frame PD Ray, kemungkinan besar dia akan melakukan reversal. Tapi kalau algoritmanya menembus, nge-break sebuah liquidity pools, ya, maka itu akan jadi target continuation. Oke, nah untuk next videonya kira-kira teman-teman mau apa nih? Apa masih perlu diulang soal liquidity run atau liquidity sweep atau kita bisa langsung bahas ke PO3 AMD. Jadi nanti teman-teman silakan voting ya, mau PO3 AMD atau mau liquidity run versus liquidity sweep. Jadi saya bisa siapin materinya dari sekarang. Oke? Jadi ini pertanyaan refleksi buat kita semua. Apa masih percaya jadi dengan yang tadi contoh-contoh yang saya tadi kasih lihat ya. Dan Anda nggak perlu nanti mungkin itu mah contohnya mah dibuat-buat aja. Ya udah, kalau nggak percaya sama contoh yang saya tantang Anda ya. Coba backtest sendiri. Backtest sendiri, tungguin harga nge-sweep dalam sebuah air time frame PDRay dan pas di New York Kill Zone coba cari entry. Cari 30 contoh dan Anda pasti nemuin contoh-contoh kayak tadi. Kalau Anda nggak percaya contoh saya, silakan cari contoh Anda sendiri di chart. Dan apakah Anda tidak menemukan hal yang sama seperti yang saya kasih contoh di sini? Silakan temukan sendiri kalau Anda nggak percaya. Oke? Tapi buat teman-teman yang udah percaya, teman-teman itu udah mulai konsisten kok. Tiap kali saya ngepost di Instastory satu setup saya, itu banyak banget yang bilang, Bang, saya juga dapatnya sama, kok saya dapatnya sama. Dan itu bikin happy banget teman-teman. Itu bikin saya happy banget. Ketika ada banyak banget orang yang bilang entry-nya mulai sama dengan saya, itu rasa apa ya? Itu rasa seneng yang nggak bisa saya ungkapin ya. Ketika rasanya tuh bisa berguna buat orang lain gitu loh. Oke?
Jadi ini refleksi bersama deh ya. Masih percaya sama supply and demand yang kelihatan di chart. Masih kotak-kotakin itu. Engulfing itu. Masih yakin buyer dan seller itu yang dorong market. Masih percaya bahwa support dan resistance itu kuat. Ya. Atau Anda mau melihat dari sudut pandang lain, market efficiency paradigm. Anda mau melihat dari kacamata smart money. Atau jangan-jangan ada algonya smart money atau algonya market maker yang justru menggiring kita untuk masuk ke perangkap mereka. Jadi ini ya, teman-teman silakan pilihannya ada di tangan Anda. Kalau Anda berani jawab ya, Anda ketik di kolom komentar, saya siap buka mata. Dan nanti video selanjutnya, semoga minggu depan, karena saya jujur aja lagi banyak project nih, jadi agak keteteran, tapi saya usahakan nanti minggu depan saya akan upload satu video baru lagi. Dan nanti teman-teman boleh kasih pilihan ya, mau kita masuk ke PO3MD atau kita mau bahas liquidity sweep versus liquidity run. Oke? Jadi saya tunggu jawaban Anda, saya tunggu juga support Anda. Oke? Kalau Anda suka dengan video ini, tolong kasih like ya di video ini dan juga Anda boleh share ke teman-teman yang lain agar semakin banyak trader retail yang bisa bangkit, kita gandengan tangan sama-sama, kita keluar dari jebakan smart money. Yuk kita sama-sama jadi pemenang. Oke? Jadi sampai ketemu nanti di live Zoom berikutnya di Sabtu ini dan juga sampai ketemu di video berikutnya di minggu depan. Terima kasih semua yang sudah nonton. Happy cuan semua dan bye-bye.